wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Al-Mulakhas fi syarh kitab tauhid di bab yang baru, bab tafsir tauhid, bab tafsir tauhid wa syahadati an la ilaha illallah. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, babu tafsiri tauhid wa syahadati an la ilaha illallah. Bab tafsir tauhid dan syahadat bahwasanya la ilaha illallah. Syahadat la ilaha illallah. Baik. Terus lanjut. Wa qaulillahi ta'ala, ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabahu inna 'adzaba rabbika kana mahdhura. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, itulah orang-orang yang mereka seru itu mencari kepada Rabb mereka wasilah, siapa di antara mereka yang paling dekat, dan mereka berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan mereka takut azab Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya azab Rabbmu adalah hal yang ditakuti. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullah hafizahullah taala, munasabatul babi di kitab tauhid, keterkaitan bab untuk kitab tauhid. Lama dzakara al-musannif rahimahullah taala fil abwab as-sabiqati at-tauhid wa fadailahu wa ad-da'wata ilayhi. At-tauhid wa fadailahu. At-tauhid mansub. Wa fadailahu wa ad-da'wata ilayhi wal khawfa min diddihi alladhi huwa asy-syirku. Bayyana rahimahullah fi hadzal bab ma'nahu. Tatkala al-musannif rahimahullah menyebutkan pada bab-bab yang telah lewat tauhid dan keutamaan tauhid dan dakwah kepadanya dan takut dari kebalikannya yang dia adalah kesyirikan, maka beliau rahimahullah memulai menjelaskan pada bab ini makna tauhid. Ya, ini bayana, ini jawaban dari syarat ya. Jadi lamma dzakar, tatkala dzakar. Ini syaratnya. Jawabannya bayana. Ini 3 baris. Ya, 1, 2, 3. Nanti di baris ketiga baru jawabannya. Seperti itu ya, hati-hati. Ya, kalau ada syarat, ya cari jawabannya. Ada mubtada, cari khabarnya. Antum dapat fi'il, cari fa'ilnya. Itu kadang berjauhan dia. Kadang ada jarak. Paham ini? Ada fi'il, fa'il, kadang cari maf'ul bihinya. Kadang-kadang fa'ilnya banyak sifatnya. Ya. Alladzina baru maf'ul bihinya. Ini dalam baca kitab diperhatikan. Ini. Lamma dia butuh jawaban. Jawabannya itu bayyana. Bayyana rahimahullah fi hadzal bab makna. Terus لأن بعض الناس يخطئ في فهم معناه فيظن أن معناه الإقرار بتوحيد الربوبية فقط. Karena sebagian manusia salah dalam memahami makna tauhid ini. Maka sebagian mereka menyangka bahwasanya maknanya adalah mengakui tauhid rububiyah saja. Nah, ini peringatan ya, ini syarat. Hendaknya kita perhatikan ini. Banyak dari manusia salah memahami tauhid. Ya, mereka mengira maknanya adalah al-iqraru bi tauhidir rububiyyati faqat. Mereka mengira tauhid itu cukup dengan mengakui tauhid rububiyah. Padahal ini kaidah yang pertama di al-qawaidul arba ini apa? Belum cukup. Lam yudkhilhum fil Islam. Ini tauhid rububiyah. Paham ini? Ketika kita mengakui hanya Allah yang mencipta, hanya Allah yang memberi rezeki, hanya Allah yang menghidupkan mematikan, belum cukup. Belum muslim orang, belum muslim. Nanti dia muslim ketika dia mengakui la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Baru dia muslim. Muslim. Terus. وهذا ليس هو المراد بالتوحيد وإنما المراد به ما دلت عليه النصوص التي ساق المصنف رحمه الله طرفا منها في هذا الباب
min annahu ifradullah bil ibadati wal khulus min asyirki. Dan ini bukanlah yang diinginkan dengan tauhid, dan tiada lain yang diinginkan dengan tauhid adalah apa yang menunjukkan apa yang ditunjukkan atasnya oleh nas-nas yang dibawa oleh musannif rahimahullah ujung darinya dari bab ini, dari bahwasanya tauhid adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah dan memurnikan Khulus, ibadah selamat dari dan selamat dari kesyirikan. Jadi bukan itu yang diinginkan dengan tauhid. Jadi mengakui tauhid rububiyah saja, bukan ini yang diinginkan dengan tauhid. Walaupun itu salah satu dari jenis tauhid rububiyah, tapi bukan ini. Ketika diitlakkan tauhid, maka bukan ini yang diinginkan. Bukan ini yang diinginkan. Tapi yang diinginkan adalah apa yang ditunjukkan oleh nas-nas dari Al-Quran dan Sunnah yang disebutkan oleh pengarang rahimahullah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, beliau sebutkan tarafan minha, sebagian kecil dari dalil-dalil tersebut dalam bab ini. Yaitu apa? Apa yang diinginkan dengan tauhid? Min annahu ifradullahi bil ibadah. Ini ketika disebutkan tauhid yang diinginkan apa? Bukan tauhid rububiyah saja, tapi ifradullahi bil ibadah. Itu mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah, wal khulusu minasyirik, dan selamat dari kesyirikan. Ini baru tauhid. Lanjut. وعطف شهادة أن لا إله إلا الله على التوحيد ليبين أن معناهما واحد لا اختلاف فيه. Baik, bagus. Insyaallah. Dan Syekh mengatafkan syahadat la ilaha illallah kepada tauhid untuk menjelaskan bahwasanya makna keduanya satu. Baik, perhatikan. Tidak. Judulnya tadi apa? Tafsir tauhidi, ya, at-tauhidi, coba. Wa syahadati an la ilaha illallah. Jadi syahadati an la ilaha illallah diatafkan kepada at-tauhid. Ini Syekh yang atafkan. Ini untuk menjelaskan ya kepada kita bahwasanya tauhid dan la ilaha illallah maknanya sama, dan itulah yang diinginkan dengan tauhid. Ya. Paham ini? Ini yang diinginkan dengan tauhid, yaitu la ilaha illallah. Menetapkan ya bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak disembah, diibadahi. Ya, tidak ada perbedaan ya padanya. Terus Yad'una ay yad'unahum min dunillahi wa humul malaikata wal anbiya'a was salihin wa ghairuhum. Ad-dhamirul fa'ilu fi yad'una raji'un ilal kuffari. ini yang kita pernah sebutkan ya, pernah kita ingatkan dalam pelajaran apa? Al-Qawaidul Arba. Ya. Di dalil wa dalilus salihin ya. Dalil bahwasanya ada orang-orang yang menyembah orang-orang soleh. Ini kita ingatkan. Perhatikan waw jamaah pada kata yad'un. Coba lihat tafsir penjelasannya. Perhatikan, baca. Bahwasanya yad'unahum, mereka menyeru kepada mereka dari selain Allah, dan mereka adalah terkhusus adalah malaikat, para nabi dan orang-orang saleh dan selain mereka. Maka dhamir fa'il pada kata yad'una kembali kepada orang-orang kafir. Nah, jadi mereka, oh itu yad'unahum, mereka berdoa kepada mereka. Sekarang saya tanya. Yad'una, fa'il dari yad'una, yaitu waw jamaah kan? Apa maknanya waw jamaah? Kalau ada waw jamaah di fi'il mudhari, lihat huruf mudharanya apa. Bisa geser rumus ya. Kalau dapat waw jamaah di fi'il mudhari ya, atau alif itsnain, jangan alif itsnain, waw jamaah saja. Waw jamaah pada fi'il mudhari, lihat huruf mudharanya. Kalau di huruf mudharanya itu ya dimulai dengan ya, maka waw jamaah artinya hum. Kalau waw jamaah huruf mudharanya antum apa ta, maka maknanya antum. Di sini yad'un, ya, yad'un. Waw jamaah awalnya ya. Berarti maknanya apa waw jamaah ini? Hum. Mereka siapa yang diinginkan mereka ini? Ini kata Syekh, fa'il dari yad'un itu raji'un ilal kuffar. Ini yang pernah kita ingatkan. Jadi waw jamaah di sini dalam ayat yad'una, waw jamaah ini kembali kepada orang-orang kafir. Jadi pahami? Ustaz, kalau begitu mana aidnya? Mana aidnya? Apakah waw jamaah ini yang aid? Kan setiap isim mausul, ulaika alladzina ya. Setiap isim mausul harus ada dua. Yang pertama silatul mausul, yaitu jumlah
yang terletak setelah isim mausul kan? Begitu. Kalian sudah dapat isim mausul? RBA 3? RBA 3 sudah dapat isim mausul? Belum? Nah, ini berarti RBA 2 ya saya ajak bicara ya. RBA 3 ya sudah paham. Isim mausul alladzi, alladzani, alladzina, allati, allatani, allati atau allai itu semua butuh silatul mausul. Ya, itu jumlah yang terletak setelah isim mausul itu sendiri. Dan di dalam silatul mausul ini harus ada aid, yaitu dhamir yang kembali kepada isim mausul. Paham ini? Sekarang saya tanya, yad'una ini, ulaika alladziina yad'una, mana aidnya? Rizki, mana aidnya? Dihapus. Tidak disebutkan. Inilah yang disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan, yad'una ay yad'una hum. Ini hum inilah yang jadi aid. Kenapa waw jamaahnya kembali kepada orang kafir, bukan kepada alladzina. Jadi kita artikan ulaika alladzina yad'una itu orang-orang itu, yaitu ulaika yang mereka, yaitu orang-orang kafir, sembah mereka. Nah, sembah mereka. Paham ini? Baru sebutkan sifatnya. Ya kan orang soleh ya mereka sembah tak? Ya bataguna ila rabbihim, ya paham? Wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Itu sifat orang soleh yang mereka sembah. Jadi yad'una wa jamaah di situ, ya artinya hum itu kembali kepada orang kafir. Dan waw jamaah itu bukan aid. Ya, bukan aidnya. Tapi mana aidnya? Yaitu hum yang tidak disebutkan. Ya. Yang mana hum ini kembali ke mana? Kata Syekh Fauzan tadi, wa humul malaikah wal anbiya was-salihin wa ghairuhum. Paham ini? Paham saudara, ya? Hati-hati ya. Ini agak halus sedikit. Jadi perhatikan itu. Waw jamaah kembali ke mana? Jadi waw jamaah kembali kepada orang-orang kafir. Ya aidnya hum yang tidak disebutkan kembali kepada isim mausul yang maknanya para malaikat, para nabi, orang soleh dan selain mereka yang disembah oleh orang-orang musyrikin. Terus yabtaghuna ay yatlubuna wad-dhamirul fa'ilu fihi raji'un ila al-mad'uwin min al-malaikati wa nahwihim. Ini yang kita sudah ingatkan juga. Jadi yad'una, yabtaguna sama-sama fa'ilnya waw jamaah. Tapi yad'una tadi waw jamaah kembali ke mana? Orang kafir. Ya battaguna waw jamaah kembali ke mana? Orang soleh yang disebut. Saya sebutkan. Raji'un ilal mad'uwina minal malaikati wa nahwihim. Ya, jadi sama-sama waw jamaah tapi ya, sama-sama hum artinya tapi tempat kembalinya berbeda. Dan ini sangat menentukan ya bagaimana kita memahami ayat tersebut supaya tidak bingung. Termasuk saya dulu pernah bingung. Ya pernah bingung dulu. Ya alhamdulillah Allah kasih petunjuk yang dengannya kita bisa bedakan. Ya, kita baca tafsir termasuk kita tanya kepada guru-guru kita. Ya. Paham ini? Kita tanya ini, Ustaz bagaimana nih kalau saya pahami waw jamaah ini sama orangnya kacau. Ya. Kenapa? Yad'una waw jamaah dia beribadah, ya bataguna dia ini rancu. Jadi ternyata beda memang, ya. Jadi waw jamaah yang pertama yad'un kembali kepada orang-orang kafir, ilal kufar. Waw jamaah yang kedua ya bataguna dan seterusnya, ya, yarjuna wa yakhafun itu kembali kepada para malaikat, ya, para nabi, orang-orang saleh yang disembah, diibadahi oleh orang-orang musyrikin. Paham ya? Baik. Terus Al-wasilatu ma yutaqarrabu bihi ila Allah. dicoret itu ya, kalau antum mau paham ditandai baik-baik ya. Waw jamaah ini maknanya, waw jamaah yang satu ini maknanya. Supaya kalian, kalau kalian baca syarah saja, kalian tidak kasih kode di ayatnya berat ya. Berat. Paham ini? Kemudian aidnya ya, itu hum yang tidak sebutkan. Aid dari yad'una, ya hum kembali ke mana? Ke alladzina. Ulaika alladzina yad'un. Baik, terus Al-wasilah adalah apa yang didekatkan kepada Allah dengannya. Fama'ana tawassala ila ma Allah. yutaqarrabu bihi ila Allah. Yaitu sesuatu yang dengannya seorang bertaqarrub kepada Allah. Itu ibadah. Wasilah ibadah. Baik, terus apa makna?
ومعنى توسل إلى الله عمل عملا يتقرب Ya, إليه. gitu bisa kasih titik dua ya. Famakna tawassala ila Allah. Jadi arti makna tawassul kepada Allah titik dua itu amila amalan yuqarribuhu ilaihi. Itu seorang melakukan sebuah amalan nakira ya. Amalan yang mendekatkan dirinya kepada Allah. Nakira setelahnya jumlah. Selalu seperti itu ya. Jadi banyak sekali dalam Al-Quran, Sunnah, termasuk dalam baca kitab itu nakirah. Sengaja dikasih nakirah supaya mau dikasih naat, dikasih sifat yang berbentuk jumlah. Ya, jadi dia beramal dengan sebuah amalan yang mendekatkan dirinya kepada Allah. Ini namanya tawassul kepada Allah. Terus? ويرجون رحمته أي لا يرجون أحدا سواه. Dan Yaitu mereka tidak berharap kepada seorang pun selainnya. Mereka mengharapkan rahmat Allah. Sekarang saya tanya, wa yarjuna, wa jamaah kembali ke mana? Oh. Semua, wa jamaah kembali ke mana? Orang-orang soleh yang disembah. Jadi di sini kan kalau kita ingat pelajaran salat Qaidul Arba, ini kan dalil bahwasanya ada orang-orang yang menyembah orang-orang soleh. Jadi sifat orang soleh dimulai dari yabtagun. Ya, wa yarjuna, wa yakhafun. Ini sifat orang soleh semua. Jadi waw jamaah itu kembali kepada orang-orang soleh. Adapun yad'una tadi yang di pertama, waw jamaah kembali kepada orang-orang kafir. Paham ini? Ini hati-hati. Dan pada kata yad'una ada domir yang tidak disebutkan, yaitu hum, yad'unahum. Yang mana hum ini kembali kepada kepada alladzina, isim mausul. Nah, baru antum paham nanti. Oh iya, ini yang berdoa orang-orang kafir musyrik. Ya, yabtagun, yarjun, yakhafun, orang-orang soleh. Bisa dipahami? Baik, lanjut. Wa yakhafun. ويخافون عذابه أي لا يخافون أحدا سواه. Dan mereka takut azabnya, yaitu mereka tidak takut pada seorang pun selain Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan ya tafsirnya ya. La yarjuna ahadan siwahu. La yakhafuna ahadan siwa. Jadi roja dan khaufnya mereka tidak mereka serahkan kepada selain Allah. Ini roja dan khaufnya. Paham ini? Ini ibadah ya, roja dan khauf ya. Paham ini? Ibadah. Mereka tidak serahkan kepada siapapun selain Allah Subhanahu wa taala. Terus. Al-ma'na al-ijmali lil ayati. Makna global untuk ayat. Anna Allah Subhanahu wa taala yukhbiru anna haula'i alladziina yad'uuhum al-musyrikuuna min dunillahi minal malaikati wal anbiya'i was salihin. Ini. Yubadiruna. Coba lihat. Anna haula'il ladzina yad'uuhumul musyrikun. Ya, Syekh, perjelas lagi. Siapa fa'il dari yad'una tadi? Ya. Anna haula'il ladzina yad'uuhumul musyrikuna min dunillah minal malaikati wal anbiya'i was sholihin. Paham ya? Ini beliau pertegas lagi. Ya, apa yang beliau sudah sebutkan. Ya, langsung tegas yad'uuhumul musyrikuna. Jadi waw jamaah itu kembali kepada orang musyrikun, orang-orang kafir. Baik, pada ayat yad'un. Baik, ayo lanjut. Yubadiruna ila talabil qurbati ila Allah wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabahu. Artinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya orang-orang yang mereka seru pelan-pelan sedikit. Yaitu orang musyrikin menyeru kepada mereka. Pelan-pelan sedikit. Allah mengkhabarkan bahwasanya mereka yang diseru oleh orang-orang musyrikin dari selain Allah berupa para malaikat, para nabi, orang-orang saleh bersegera kepada mencari kedekatan kepada Allah. Jadi yubadirun apa ini? Apa yang tahu i'rabnya yubadirun apa? Khabar anna. Nah, ini saya bilang tadi, hati-hati. Jadi anna haula'i ini fi mahalli nasbin, isim anna. Mana khabarnya? Khabarnya di bawah. Mana khabarnya? Yubadiruna. Coba lihat. Ini. Karena panjang anunya. Panjang isimnya.
Isimnya satu haula tapi banyak. Ya alladzina dan seterusnya. Nanti khabarnya yubadiruna. Khabar siapa? Khabar anna. Ayo lanjut. Maka mereka mengharap rahmat Allah dan takut adab Allah. Baik, terus. فإذا كانوا كذلك كانوا من جملة العبيد فكيف يدعون مع الله تعالى وهم مشغولون بأنفسهم. Artikan dulu. Maka apabila mereka seperti itu, maka mereka sekarang mana syarat? Idza syartiyah kan? Mana syaratnya? Hai semua. Syaratnya kanu pertama. Kan kanu dua ya? Fa idza kanu kadzalika kanu min jumlatil abid. Kanu yang pertama syarat. Jawabannya kanu yang kedua. Kalau mereka demikian kondisinya, keadaannya, maka mereka min jumlatil abid. Berarti mereka itu hamba, itu maksudnya. Kan idza syarat kan? Syarat butuh jumlah syartiyah dan jawab syarat. Ya, jumlah syarat dan jawabannya. Jadi kalau faida kanu kadzalik, kalau memang mereka begitu modelnya itu yang disembah selain Allah. Ya. Mendekatkan diri kepada Allah, ya. Takut akan azabnya, mengharap rahmatnya. Kalau mereka begitu, maka jawabannya kanu, maka mereka min jumlatil abid, mereka adalah hamba, masuk dalam golongan hamba. Ya. Fa kaifa yud'auna ma'allah, maka bagaimana mereka bisa diibadahi bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahum مشغولون بأنفسهم يدعون الله ويتوسلون إليه بعبادته. Ya, apa sini wahum haliyah. Dalam keadaan mereka sibuk dengan diri-diri mereka. Sibuk dengan diri mereka. Bagaimana mereka bisa diibadahi selain Allah? Mereka sendiri sibuk dengan diri mereka, berdoa kepada Allah, bertawasul kepada Allah dengan ibadah kepadanya. Paham ini? Tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Kalau hamba yang seperti ini disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan mereka sendiri beribadah kepada Allah. Ayo lanjut. Munasabatul ayat lil babi. Kesesuaian ayat untuk bab. Annaha tadullu ala anna ma'na at-tauhid wa syahadata an la ilaha illallah huwa tarku ma alayhi al-musyrikuna min da'wati as-salihin wal istishfa'i bihim ila Allah fi kashfi ad-darri wa tahwilihi lianna dhalika huwa syirkul akbar. Bahwasanya ayat ini menunjukkan bahwasanya makna tauhid dan syahadat la ilaha illallah adalah meninggalkan itu syahadat ya, di kasrah itu. Makna tauhid dan makna syahadati. Wa syahadati an la ilaha illallah. Ayat ini menunjukkan bahwasanya makna tauhid dan syahadat la ilaha illallah adalah tarku ma alaihil musyrikun. Itu meninggalkan apa yang orang-orang musyrikun berada di atasnya. Apa yang mereka lakukan? Orang-orang musyrikun. Apa itu? Min da'wati. Dari berdoa kepada orang soleh. Berdoa, beribadah kepada orang-orang soleh. Ini. Jadi tauhid, la ilaha illallah, tinggalkan itu. Tinggalkan bentuk berdoa, meminta kepada orang-orang soleh. Maksudnya apa? Doa ibadah. Ya, paham ini? Tinggalkan. Terus? Dan meminta syafaat kepada mereka dan meminta syafaat dengan mereka kepada Allah. Kepada Allah. Fi kashfi, dalam mengangkat kemudaratan atau mengubahnya. Baik. Kenapa? Karena itu hal tersebut adalah kesyirikan yang akbar. Besar. Ya, itu tauhid. Tauhid tinggalkan kesyirikan. Tauhid itu tinggalkan kesyirikan. Apalagi ini syirik akbar, tinggalkan. Ya, tinggalkan. Itulah tauhid, itulah la ilaha illallah. Baik, lanjut. Ma yustafadu minal ayati, apa yang dapat diambil faedah dari ayat? Al-ula, ar-raddu 'ala alladhina yad'una al-awliya'a was-salihin fi kashfi ad-darri aw jalbi an-naf'i bi anna ha'ula'il mad'uwina la yamlikuna li anfusihim darran wala naf'an. Fa kaifa yamlikuna dzalika li ghairihim? Faedah yang pertama, di dalamnya ada bantahan atas orang-orang yang berdoa kepada para wali dan orang-orang soleh dalam mengangkat kemudaratan atau mendatangkan manfaat
Ini bantahan kepada mereka, bantahan kepada orang-orang yang berdoa kepada wali dan orang-orang soleh. Ya, untuk apa? Dalam kashfid dhar, dalam mengangkat kejelekan, bahaya. Au jalbin naf' atau dalam perkara apa? Menginginkan mendapatkan manfaat kebaikan. Ini dua ini putarannya. Coba kalian lihat. Coba antum tanya sendiri. Orang datang berdoa ya ke kuburan orang soleh, kuburan wali, ini tidak lepas dari dua ini. Entah dia mau kebaikan ya atau dia ingin selamat dari kejelekan. Dua ini putarannya. Semua doanya mau ini, mau rezeki, mau sembuh, dan itu dua ini. Ya, mau dapat kebaikan atau ya selamat dari kejelekan atau diangkat kejelekan tersebut. Ini dua ini. Paham, ini bantahan. Ini ayat ini bantahan kepada mereka. Kenapa? Dari sisi mana bantahannya? Karena mereka orang-orang yang diseru itu tidak memiliki untuk diri mereka kemudaratan dan manfaat dan tidak pula ini manfaat. ayat. Karena yang didoai tersebut, yang diminta tersebut, mereka sendiri la yamlikuna li anfusihim darran wala naf'an. Mereka sendiri tidak memiliki untuk diri mereka. Maksudnya apa? Tidak bisa mengatur untuk diri mereka ya kejelekan dan kebaikan. Tidak bisa mereka setel. Oh, saya mau enak-enak saja. Ya, ada hamba begitu. Ada? Oh, saya mau nikmat terus, enak terus. Ya, tidak mau susah. Ada? Tidak ada. Oh, saya mau selamat dari kejelekan ini. Tidak ada yang bisa. Ya, kau mau tidak mau, Allah takdirkan seperti itu ya. Jadi, paham ini? Mereka sendiri tidak bisa. La yamlikuna li anfusihim dharra wala naf'an. Mereka sendiri tidak bisa kuasai atur itu. Ya, kejelekan, manfaat tidak bisa. Bagaimana lagi mereka mau berikan hal tersebut pada orang lain. Ya. Paham ini? Yang sering kita ulangi itu, faqidus syai' la yu'ti. Orang yang tidak punya tidak bisa memberikan sesuatu tersebut. Orang tidak punya uang, bisa dia kasih uang orang lain? Saya tanya kalian. Orang tidak punya uang, miskin, tidak punya apa-apa, bisa dia kasih? Ya, dia sendiri tidak punya, bagaimana bisa? Sekarang orang-orang soleh yang dimintai, didoai, manfaat, ya, paham ini? Ingin mendapatkan kebaikan, ya, ingin selamat dari kejelekan. Mereka sendiri tidak punya itu. Kemudian kita minta, masuk akal? Tidak masuk akal. Ini tidak masuk, sama seperti orang musyrikin ini. Ini bantahan bagi mereka. Bagaimana kau bisa berdoa kepada orang-orang tersebut sedangkan mereka sendiri beribadah minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka solusinya kalau kau mau minta kepada di mana mereka meminta itu kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Baru cocok. Ya, fa kaifa yamlikuna dzalika li ghairihim. Yang kedua, ثم قال الشيخ حفظه الله الفائدة الثانية بيان شدة خوف الأنبياء والصالحين من الله وبيان رجائهم لرحمته. Adalah di dalam ayat tersebut ada penjelasan takut yang sangat besarnya dahsyatnya rasa takut yang dimiliki oleh para nabi dan orang-orang soleh kepada Allah. Takut mereka kepada Allah itu sangat luar biasa besar. Ya, dari ayat wa yakhafuna adabahu. Ya. Itu para nabi orang-orang soleh itu sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bukan hanya takut. Nah ini, sini menjelaskan bahwasanya umat Islam pertengahan. Ya, tidak takut, saya takut, tidak ada harapan. Tapi seimbang. Ada takutnya, ada harapannya, ada khaufnya, ada raja. Karena kalau takut mendominasi ini bisa menjatuhkan kita kepada mana? Putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau rojaknya dominan terlalu besar, patatoai. Ya. Allah Maha Pengampun. Ya, paham ini. Rahmat Allah luas, ya. Biar saya lakukan dosa ini. Itu saya bilang. Paham ini? Ya. Melampaui batas, ya. Kalau harapannya terlalu besar sehingga dia bermudah-mudahan dengan dosa. Ini saya bilang tadi, ya. Kurang ajar, ya. Karena kenapa? Dia hanya punya roja. Rahmat Allah luas sehingga ya, dia langgar perintah-perintah Allah. Ya, larangan-larangan Allah dia lakukan.
dengan alasan apa? Rahmat Allah luas. Nah, kita tidak. Ada roja, ada khauf. Ya, ada harapan, ada takut. Paham ini? Nanti kita akan dapat di salah satu usul. Baik, cukup dulu. Di dalil yang lainnya. Sekian. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.